Halo teman-teman, wah lama nggak buat konten ini. Hari ini saya sedang berusaha mencari sumber masuknya suara mesin dan suara luar. Karena saat ini saya sedang mencoba memasang peredam untuk mobil. Peredamnya menggunakan automat tipe aspal. Ini saya pasang full body, tapi belum selesai karena mengalami kekurangan bahan. Ada beberapa titik teman-teman yang perlu kita waspadai dan kita antisipasi sebagai jalur masuknya suara mesin dan suara dari luar. Selain door trim dari pintu-pintu, ini sudah saya pasang. Nah, ini sudah saya pasang juga 4 pintu. Kemudian mengganti karet-karet seperti ini. Nah, ini diganti murah, cuma 20 ribuan, enggak usah diakal-akal pakai selang dan sebagainya, udah ganti aja yang murah. Untuk Daihatsu Classic ini hanya membutuhkan 14 meter untuk karet pintu door trim seperti ini. Kemudian untuk karet bagasi, pintu bagasi hanya membutuhkan 4 meter saja. 4 meter sudah cukup, karena saya membeli 8 meter, ternyata sisanya 4 meter, berarti kebutuhannya hanya 4 meter. Nah teman-teman, ada beberapa titik atau rongga yang perlu diwaspadai, yaitu titik di mana peralatan interior dan eksterior ini terhubung. Biasanya menggunakan kabel, kemudian ada sil-sil ataupun karet-karetnya yang perlu dibenahi. Karena untuk Daihatsu Classic kan usianya sudah tua, sudah 30 tahun ya. Sudah 30 tahun, malah punya saya ini sudah 30 tahun. Seperti itu, tentunya karet-karetnya sudah mulai rusak. Yang jelas akan saya perlihatkan beberapa titik ya. Saya perlihatkan beberapa titik untuk posisinya. Yang pertama adalah di sini. Di dalam sini itu ada kotak lubang. Nah, di dalam sini ada kotak lubang. Kemudian di sini, ini di sini. Ini di samping pintu persis. Nah, ini tempat keluarnya kabel apa ini namanya? Kabel untuk power window, central lock itu di sini. Ini ada kabel extra speaker ya. Ini kabel speaker bukan bawaan. Speakernya yang bawaan, tapi kalau ininya sudah enggak. Di sini ada 2 lubang juga teman-teman. Itu di atasnya juga ada, di atasnya sini. Tapi ini sudah saya pasang peredam. Lapisan pertama menggunakan aspal, lapisan kedua menggunakan glass wool seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sisi sana juga, sisi sebelah sana juga, nah, supir, banyak sekali lubang. Memang ini kemarin saya turunkan dashboard komplit, saya turunkan, termasuk lepas tir juga. Nah, hari ini saya menemukan satu rongga lagi yang perlu kita waspadai, yaitu di sini teman-teman. Nah, ini adalah di tuas persneling. Nah, ini tuas persneling. Ternyata ada lubang sebesar ini. Lubang sebesar itu dan ditutup dengan karet. Nah, karetnya seperti ini teman-teman. Nah, karetnya seperti ini. Nah, kalau ini saya amati, karet ini tidak menutup sempurna. Nah, ini. Nah, hanya seperti ini. Nah, ini masih ada rongga-rongga dan celah-celah di mana ini memungkinkan untuk suara dari luar maupun suara mesin itu masuk ke kabin. Seperti itu. Nah, ini nanti akan saya coba saya modifikasi dengan menggunakan karet apa namanya, karet seperti ini ya, karet ini ketebalannya 4 mili yang saya pakai sebagai karpet dasar. Nanti rencananya ini saya buat 2, yang besar dan kecil. Yang besar itu nanti di bawah sini, di bawah nutup, jadi begini, kurang lebih begini.
Kemudian setelah ini terpasang, nanti yang atasnya saya tutup lagi pakai ini agar lebih rapat. Nah, kemudian untuk celah-celah di sini, karena ini tidak boleh kan ya, ini tidak boleh padat karena ini bergetar. Ketika mesin hidup ini bergetar, dari sini itu bergetar, ini bergetar tapi bodi nggak bergetar, ini bergetar tapi ini tidak bergetar, sehingga karet ini harus berfungsi, harus masih elastis. Nanti akan saya kasih glass wool juga. Nah, saya kasih glass wool di sela-selanya, di sini dimasukkan glass wool. Wah, ini repot nih, satu tangan memegang HP, satu tangan memegang barangnya. Oke, gambarannya seperti itu teman-teman. Kemudian untuk bagasi, saya juga menemukan beberapa titik yang perlu diwaspadai. Banyak sekali lubang-lubang yang harus dipastikan karetnya terpasang, terutama lubang yang berhubungan dengan lampu dan pintu bagasi. Saya menemukan celah ini, semoga kelihatan ya, semoga kelihatan. Ada sinar, itu ada sinar masuk, berarti di situ ada celah. Kita lihat yang lainnya. Nah, itu ada celah, itu ada sinar masuk, berarti ada celah. Kemudian itu dari apa itu namanya, lampu belakang itu juga ada celah seperti itu menjadi jalur untuk masuknya suara. Nah, kemudian satu lagi, ya ini teman-teman, ban serep. Jadi di bawah kancingan ban serep itu ternyata ada lubang, itu terlihat ada lubang, itu sinarnya masukkan itu. Nah, kalau itu propos ya, kalau yang itu propos nanti kita las menggunakan las karbit. Kalau yang itu propos, yang itu propos, yang ini memang lubang bawaan dari pabrik, itu harus ditutup seperti itu. Di bawah, posisinya tepat di bawah kancingan ban serep itu. Kalau dari belakang sana tidak kelihatan, kelihatannya dari sini. Jadi saya mengetes di mana titik-titik yang berlubang itu menggunakan sinar matahari. Kelihatan kan, semua kelihatan, itu sudah saya lepasi seperti itu. Kemudian ada satu titik lagi teman, nih ini adalah lubang ventilasi. Ini bisa menyebabkan keropos di sisi dalam, sini, di sisi dalamnya sini keropos. Jadi ini sebaiknya diberi lapisan sealer, walaupun ada plastiknya tapi bukan karet. Ini bukan karet lapisannya, hanya menggunakan sealer seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang mungkin takut untuk melepas kaca depan, kaca depan ini sudah saya ganti, ini total. Kemarin saya lepas kacanya menggunakan itu apa, ceplokan itu. Kaca dilepas, saya bersihkan lagi untuk sealer lama, kemudian saya sealer baru, sekaligus karetnya saya ganti baru. Ini menggunakan karet tipe T, ukuran 2,3 mili, 23 mili, 2,3 cm seperti itu. Kemudian untuk yang atas ini menggunakan ukuran 1,8. Yang atas menggunakan karet ukuran 1,8. Seperti itu teman-teman. Jadi nantinya suara tidak akan masuk, baik itu suara mesin maupun noise dan dari luar. Kemudian juga untuk apa namanya, panas, ini rencana masih panjang perjalanannya. Lesi saya kebetulan penggemar otomotif tua ya. Kalau yang mobil-mobil muda saya nggak tertarik karena nggak bisa diapa-apain, harus dari pabrik seperti itu, settingannya komputer semua, nggak bisa
setel power, nggak bisa di setel speed, ya sudah itu. Kalau mau merubah harus pakai komputer untuk di remap seperti itu, kontrolnya pakai komputer. Kalau ini bahkan tidak pakai ECU, cukup dari pengapian, sistem pengapian sambungkan ke aki, mobil di starter jalan. Dan kelemahannya adalah mudah dicuri, ya, seperti itu. Tapi siapa yang mau nyuri mobil nggak cocok ya, nggak cocok dengan hukumannya, mobil Classy Taeyang. Demikian teman-teman sedikit sharing saya yang hari ini akan saya lakukan tentang membuat kabin menjadi lebih kedap. Pinginnya kedapnya setara dengan Innova Ribbon. Jadi kekedapannya pinginnya setara dengan Innova Ribbon. Syukur-syukur bisa lebih. Itu syukur-syukur bisa lebih karena ini ya direkasani dewi, diragati dewi, dan dicari-cari sendiri. Jadi kalau bengkel itu kan biasanya kerja cepat, yang penting dapat duit. Kalau ini enggak, teliti tenanan, satu demi satu mencari celah di mana suara bisa masuk. Oke, mungkin itu saja sedikit sharing saya hari ini tentang pembuatan sistem peredam suara untuk Daihatsu Classy Taeyang. Terima kasih, semoga bermanfaat.